Kita percaya kita punya Tuhan yang punya kasih yang besar di dalam hati kita, amin. Harusnya teman-teman udah tahu lagu ini, jadi mari kita tepuk tangan dan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Come on. Pada siapa aku takut, amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Kita nyanyikan dengan dahsyat, oke? Are you ready? Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku.
Masih dalam posisi berdiri, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan. We believe that we have a God whose love is so great. A God who has a love that's so good to us. We have a God that is faithful. Let us sing of His faithfulness. I call you faithful for the promises you've kept and every need you've met. Lord, I'm so grateful you were with me every step, and I never will forget. 'Cause when I think of how you blessed me, how your hand has never let me go, you never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. What a friend we have in Jesus. I call you Savior for the blood that washed me clean, for the wrongs that you've redeemed. And I know you're able, and my eyes don't have to see one more reason to believe. 'Cause when I think of how you bless me, how your hand has never let me go, has never let me go. And you have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Kita punya sahabat yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Kita punya kasih yang besar di dalam kita, yang kita mau nyanyikan pada setiap harinya. Kita mau hidupi kasih itu, kita mau bersyukur untuk kasih itu. There is no greater love than your love, Jesus. There's no greater faithfulness than your faithfulness, Jesus. We know that your love is great in our hearts. That is why today we want to give thanks for your love. We want to lift our hearts, Jesus. We want to sing of your love. Because your life is mighty, your love is powerful. We want to say thank you, Jesus. Katakan terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang sangat besar di dalamku. Untuk kasih-Mu kita mau nyanyikan mengenai kasih-Mu, Tuhan. Karena Engkau sungguh baik. Tuhan, terima kasih padamu, Bapa. Sebab kasih-Mu sesat.
Terima kasih buat karya-Mu yang kami nikmati. Dan sebentar kami mau duduk bersama, belajar bersama tentang firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus mencerahkan hati kami supaya kami mau dituntun dan dibentuk dan kami mau mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, yang semangat untuk menerima firman Tuhan, katakan amin. Boleh kasih tos kanan kirinya, yuk semangat. Yeay. Ya karena bukan satu kebetulan nih ya kan tema. Ya tema hari ini ya dikasih tema Fear Out, Life In. Ya. Biar ketakutan itu hilang, tapi biarlah kita menjadi apa? Pribadi yang tetap apa? Tetap hidup. Ya enggak? Karena dalam perjalanan waktu ya hidup ini terus berjalan. Enggak peduli situasi yang kamu alami, dunia ini alami, dunia itu terus berubah, betul? Bisakah kita berhenti dan stop, aku mau di sini aja, aku mau terus SD, bisa enggak? Terus berjalan. Dan pasti ada keputusan-keputusan yang harus kalian ambil. Nah kita mau belajar sama-sama dalam satu kisah, ya, yaitu di Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Teman-teman bawa Alkitab ya, atau Alkitab ya, silakan dibuka. Ya, judulnya apa? Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Ya, jadi kadangkala ya tema itu dipilih pasti ada something. Katakan ikuti saya, pasti ada something. Iya dong. Jadi Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya. Pasti ada something, ada sesuatu. Dan yang sesuatu ini adalah sesuatu yang penting. Nah, kalau Kak Felix kemarin menyampaikan tentang apa? Apa ini yang terjadi something di kehidupan murid-murid Tuhan Yesus? Apa yang terjadi? Apa? Petrus ngapain? Menyangkal. Kenapa dia menyangkal? Takut. Ya itu Petrus ya, itu yang disampaikan. Nah kalau murid-murid yang lain ada yang tahu? Maria Magdalena deh. Siapa yang tahu kisahnya Maria Magdalena? Datang pagi-pagi padahal mau ngapain tuh? Ketika kisah Tuhan Yesus sudah disalib, Maria Magdalena datang pagi-pagi, apa yang terjadi? Kuburnya kosong. Bayangkan, berarti perasaan Maria Magdalena gimana nih? Padahal ya kaget ya, padahal mau merempah-rempahi ya biasanya ya. Tapi yang didapati kosong. Nah seringkali kan kita kayak gitu ya. Kita punya ekspektasi, punya tujuan. Pernah gak tidak sesuai dengan realitas yang ada. Padahal ekspektasinya ini A. Tapi kenyataannya kalian harus mendapati bukan B, Z bahkan. Pernah gak? Siapa yang pernah? Siapa yang pernah? Gak pernah ini. Wow, hidup di mana ini? Saya yakin semua pasti pernah ya. Kalian punya ekspektasi nih. A. Tahu ekspektasi gak sih? Ekspektasi itu yang diinginkan A. Tapi realitasnya malah jadi jauh berbeda. Lah itu rencana manusia. Dan itu sering terjadi. Bahkan seperti murid-murid Tuhan Yesus. Ya. Makanya yang terjadi apa? Apa perasaan murid-murid pada waktu itu? Melihat realita yang terjadi. Mereka kan mendambakan Yesus harusnya ya. Ketika disalib. Wah tiba-tiba ya. Terjadi sesuatu dan dia apa? Mengalahkan kerajaan Romawi. Pada waktu itu Israel dijajah oleh kerajaan Romawi ya, betul ya? Dia punya ekspektasi, kalau bisa Yesus kayak Daud aja, menang perang terus. Nah itu ekspektasi murid-muridnya. Realitasnya, ya judulnya hari ini. Kenapa? Yesus menampakkan. Berarti ada pesan penting. Ini ya, ketika harusnya ya, salib Kristus itu harusnya menjadi titik akhir. Ketika apa? Yesus harus jadi korban. Dan Yesus ngomong sudah selesai. Kalau udah selesai berarti selesai ya.
Tuhan Yesus naik ke surga langsung ya? Bisa nggak? Bisa. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Tunggu dulu. Aku butuh 40 hari. Stay. Untuk apa? Judulnya? Menampakkan diri kepada murid-muridnya yang sedang takut, kecewa dengan ekspektasi yang gak sesuai. Teman-teman, ketika ekspektasimu gak terjawab, jangan bilang Tuhan itu diem aja loh. Tuhan rela stay. Untuk apa? Dia mau turun, dia mau temui. Bahkan secara personal kemarin Petrus ya, apakah engkau mengasihi aku? Padahal udah menyangkal. Perasaannya kalau kalian jadi Tuhan Yesus kiranya gimana sih dihianati oleh muridnya yang 3,5 tahun ya bareng-bareng. Kalian punya sahabat? Kalau disakiti sama temen yang paling kenal sama kamu gimana? Waduh, jujur ya kayak Yobi saja kalau ketika disakiti oleh keluarga inti, sakitnya tuh nggak ada yang nyanyi, sakitnya tuh di sini kak. Sakit banget, sakit tak berdarah. Pernah nggak sakit tak berdarah? Waduh, ya. Nah, mungkin seperti itu ya kenyataan yang terjadi. Nah, yuk kita baca yuk, ya. Jadi kalian udah tahu konteksnya ya. Jadi terus saat itu murid-muridnya terpencar, ketakutan karena gini, ekspektasinya A tapi jadinya Z. Lah bahkan Yesus mayatnya pun hilang. Lah terus di mana Tuhan Yesus? Yesus aja gurunya yang mengajarkan kekristenan itu sendiri ya. Ibarat Yesus yang membawa berita baik itu, ya kabar keselamatan itu aja disalib. Apalagi murid-muridnya. Makanya mereka ada di mana? Kita baca. Oke, udah ketemu Lukas 24, 36, ayat 49 ada ayatnya Kak? Oke. Kita baca sama-sama ya. Ayat 36 dulu. 1, 2, 3. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Coba lihat gambar di belakang. Murid-muridnya sedang apa? Apa? Kumpul. Ngapain ngumpul? Ketakutan apa? Dikejar orang Yahudi. Betul ya? Jadi panutanku udah hilang, bahkan mayat pun udah hilang. Tapi jelas banget poin pertama. Apa yang dikatakan? Damai sejahtera bagi kamu. Ini ada pesan penting nih teman-teman. Ya, seringkali ya, apa sih yang sering kamu minta dalam hidup ini? Kalau kamu berdoa, Tuhan, yang sekolah. Kalau bisa Tuhan, aku dapat ranking 1. Kalau bisa Tuhan, aku kayak Yobis deh dulu. Pengen jadi pemain sepak bola, profesional, ya kan? Messi atau Ronaldo? Messi, Ronaldo? Atau Olise? Sergio Ramos. Ya seringkali yang kita doakan ya, kita merindukan, ya gak salah ya ketika kita berdoa meminta permohonan. Ya. Tapi harus kalian sadar ya, permasalahan sebenarnya manusia. Kalau kalian lihat ya, apa sih permasalahan terbesar? Adalah masalah apa? Masalah duit, apa lagi? Takut masa depan, ya, dan sebagainya. Nah, permasalahan yang sebenarnya itu adalah hati. Dan hati murid-muridnya sedang tergoncang. Ya. Dan harusnya kita belajar ya. Ketika kalian berdoa,
kalian selipkan di dalam doa, biarlah apa? Biar ada apa? Kehendak Tuhan yang jadi, artinya biar apa? Damai sejahtera yang menuntun hidupmu. Boleh kamu minta A. Ya. Kamu berdoa, aku pengen sekolah ini. Aku pengen di universitas ini, misalkan, untuk mencapai ini. Ya. Aku pengen apapun itulah. Tapi pertanyaannya, pernahkah kamu minta damai sejahtera Tuhan ada pada kamu? Ya. Maka dari Tuhan Yesus sebenarnya sudah menjawab ya. Keresahan, ketakutan murid-muridnya termasuk Petrus. Petrus apa? Perasaan Petrus harusnya gimana tuh pada waktu itu? Takut. Setelah dia menyangkal harusnya gimana perasaannya? Merasa berdosa, guilty, minder. Siapa yang gak pernah minder? Kak Yubis pernah minder, tangannya patah. Gak mau join organisasi lagi karena tangannya miring begini. Serius. Makanya sekolah saya gak mau ikut organisasi. Puji Tuhan, udah bertobat ya. Sekarang Kak Yubis di sekolah pernah pegang OSIS. Karena udah bertobat, udah diubahkan nih cara berpikirnya nih, gitu ya. Siapapun kalian yang pernah minder, ya, mintalah damai sejahtera. Petrus pernah lo ngalamin seperti itu ya. Bahkan murid yang lain, Maria Magdalena, Thomas, ya kan? Dan murid-murid yang lain. Lanjut. Lalu 37 baca bersama-sama, mereka terkejut dan takut ketika Tuhan Yesus datang. Kalian coba ini ngumpul bareng-bareng. Tiba-tiba ya, celing gitu ya. Kaget gak? Jujur secara manusia? Kaget dong. Kalau saya juga ada di situ juga kaget sih. Biasanya kalau ngumpet itu di tempat yang diketahui orang atau enggak? Pernah main petak umpet? Gini kan? Pernah ya? Pasti tempat yang gak bisa ditemui ya. Ya kan kondisinya juga seperti itu. Nah kok tiba-tiba ada orang muncul di sini? Ya kan? Makanya dikira apa? Coba kenapa? Ya itu ya, karena make sense ya berarti ya. Kenapa dia berpikir bahwa Yesus itu adalah hantu? Ya kan? Tapi pertanyaannya, kalau orang udah kenal 3 tahun, kira-kira kenal suaranya enggak? Sering ketemu, kenal gak? Harusnya kenal ya. Dan kenapa kok ada alasan lain gak? Kenapa Yesus dipikir hantu? Karena apa? Apa? Tadinya mati. Terus apa lagi? Bisa nembus. Hah? Ya intinya dia tiba-tiba datang kalau di konteks ini kan. Yang kalian baca. Ya enggak? Tiba-tiba ada di situ. Mungkin lagi ngobrol terus tiba-tiba ada muncul aja. Ya kan? Tapi kalau harusnya logikanya. Yesus selama 3 tahun, apakah Yesus diam aja? Apa yang Yesus kerjakan selama 3 tahunan? Apakah hanya berdoa saja? Adakah hal-hal yang luar biasa Yesus lakukan? Saya kasih tahu ya, sebelum Yesus disalibkan saja, tahu kisah Lazarus? Yang adiknya minta, tolong dong Tuhan, kamu kesana dong, segera dong tolong. Tunggu. Disuruh tunggu. Padahal mungkin lagi sekar dan mungkin ditunggu berhari tunggu suruh berapa tuh? Kalau nggak salah 2 atau 3 ya. Nanti baca sendiri kisah Lazarus ya. Singkatnya apa yang terjadi? Mati memang Lazarus. Tapi apa yang Yesus lakukan? Hidup. Artinya murid Tuhan Yesus itu harusnya tahu nggak Yesus itu berkuasa.
Benar gak? Nah ini sama dengan lo. Tuhan pernah tolong kamu gak? Pernah kan? Berarti kalau Tuhan pernah tolong kamu, kalau kamu dalam mengalami masalah, Tuhan juga pasti akan pernah tolong kamu. Seperti halnya di sini ya. Kalau Tuhan pernah melakukan mujizat, tembok itu terlalu gampang Tuhan lakukan untuk dia tembus. Untuk apa? Dia harus temui muridnya. Aku harus kuat. Ya, jadi dapat pesannya ya. Dapat nggak? Semoga dapat ya. Amin. Lanjut di ayat berapa tadi? 39 ya sampai ke tadi sampai 39 sampai kita baca sampai 40 ya. Coba lihatlah tangan aku sendirilah, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ya, di sini Tuhan kasih bukti. Selain dia Tuhan berkuasa, dia tunjukkan bahwa apa? Apakah dia hantu beneran? Hantu, tipis ya. Tuhan, ya yang kalian percaya mana? Hantu. Yang kalian percaya apa? Tuhan ya. Tipis loh, hati-hati loh. Iman kalian tuh harus percaya kepada Tuhan, jangan kepada hantu. Hantu gak bisa menyelamatkan. Kalau Yesus mampu menyelamatkan, amin. Ya, melakukan mujizat dan lain sebagainya. Nah, selain dia menunjukkan ketuhanannya, dia menunjukkan bahwa dia adalah ya tadi yang pertama. Dia juga apa? Ini loh. Ini tangan. Pegang. Nah, hantu kah saya? Saya gak bisa terbang ya. Bisa gak? Bisa kesentuh kan tadi? Berarti dia menunjukkan bahwa apa? Bahkan Thomas. Misalkan kamu Thomas ya. Ayo cucukanlah. Ini cuman gak, ini ya, cucukan. Cuman gak ada. Coba. Wah, cuman gak bolong aja. Belum dipaku. Berarti apa? Yesus sungguh-sungguh apa? Hidup. Dia memang Tuhan 100% tapi dia juga 100% manusia. Dia telah mati tapi dia bangkit. Jadi Yesus itu bukan diculik ya. Kalau ada cerita-cerita Yesus diculik itu salah. Yesus itu khotbah minggu lalu Kak Felix ya. Yesus saja mampu bangkit dari apa? Dari tubuh manusianya. Ya, untuk membuktikan dia menang. Dia menang. Memang Yesus harus mengalami itu. Dan dia tunjukkan bahwa kubur kosong membuktikan bahwa dia hidup. Dan Yesus harus masuk. Nah pertanyaannya, seringkali kepercayaan kita harus ada buktinya baru kita percaya. Tapi yang Yesus mau apa? Iman kekristenan adalah apa? Beyond limit. Gak salah sih. Cuman apa? Firman yang kita percaya beyond logic. Kalau logika kita itu natural. Tapi kalau ngomongin tentang kuasa Tuhan, itu supranatural. Supra, itu merek motor ya. Supra itu artinya melampaui sesuatu yang natural. Sesuatu yang natural itu adalah sesuatu yang bisa dirasakan, dicicipi. Oh rasanya enak, oh rasanya pedas. Baru kita percaya itu pedas. Tetapi kalau iman, baik gak baik. Tagline-nya youngsters kan. Tuhan Yesus. Nah kalian harus mengamini ketika hidupmu sedang gak baik-baik aja. Apakah kamu bisa berkata Tuhan gak baik? Ketika kamu disakiti apakah Tuhan gak baik? Ketika orang tua memarahi kamu. Ketika hasil ujianmu gak sesuai ekspektasimu. Apakah Tuhan gak baik? Nah seringkali kita mengambil keputusan sesuai apa?
panca indera kita yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kamu alami. Temperamenmu yang menuntun. Sama secara logis manusia ya memang kehidupan murid-muridnya seperti itu. Tapi ketika kamu memilih mengikut sebagai orang Kristen. Siapa orang Kristen angkat tangan? Wah, mulai sekarang katakan. Menjadi orang Kristen memiliki iman beyond logic. Coba. Ya, melampaui apa yang kamu pikirkan karena Tuhan sudah mempersiapkan yang mungkin melebihi ekspektasimu yang kamu pikirin. Ya. Yuk lanjut lagi. Tadi sudah sampai mana? Situ tuh mana? Kita baca ya 41 sampai 43 ya. Yuk. 1, 2, 3. Ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, apakah kamu punya makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan bakar. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Luar biasa ya di sini ya. Apa yang Yesus katakan? Yesus minta apa itu? Kenapa Yesus minta makan? Berarti apa? Bukti? Kalau dia manusia, luar biasa, keren. Wow. Betul loh. Selain itu ada yang punya pemikiran lain? Kenapa harus makan? Sering loh, Yesus menampakkan itu selalu dengan makan itu sering. Coba, karena apa? Madeline. Makna makan deh, makan. Kamu butuh makan gak? Siapa yang gak butuh makan? Siapa yang gak butuh makan? Angkat tangan. Gak ada yang berani ya? Ada yang bisa tahu jawabannya? Ayo, come on. Kenapa Yesus bertanya tentang makan? Oke, karena manusia butuh makanan, artinya makanan itu apa? Kebutuhan. Kebutuhan pokok. Sesuatu yang penting. Ya kan? Diajak makan. Siapa yang sering di rumah makan bareng bersama keluarga di meja makan? Ya, itu budaya yang bagus ya, meja makan bareng. Ya. Kumpul bareng-bareng makan. Biasanya siapa yang sering nongkrong terus makan snack, potluck di sekolah gitu ya, makan bareng-bareng. Seru gak kalian makan bareng-bareng? Nah di situ. Selain makan ketika kumpul bareng makan itu situasi yang enjoy. Tapi di sini ya. Yang menjadi pusat pemuas. Ya, pemuas kebutuhan itu Yesus. Karena Yesus itu adalah roti hidup. Ya. Ada ya ayat firman yang berkata bahwa akulah roti hidup. Ya, konteks zaman itu makanan pokoknya adalah roti. Selain dia membuktikan Yesus lapar, tapi sebenarnya pengen memberikan makna simbolik bahwa akulah roti hidup yang menjamin kehidupanmu. Akulah pusat pemuas dari hasrat yang kamu tadi. Keperluan kita untuk apa? Harus dipuaskan, dikenyangkan. Yesus yang harusnya mengenyangkan. Karena Yesus yang menyelamatkan, Yesus yang memberikan damai sejahtera itu. Aku hadir, makan bareng-bareng bersamamu. Ini loh aku, bareng-bareng sama kamu. Aku gak ninggalin kamu. Keren ya Tuhan Yesus ya. Wow, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus kita. Yang keren banget, jujur. Kak Yobis itu ketika kalau bahas tentang kisah setelah Paskah itu keren banget. Ya, teman-teman. Lanjut. Ya. Semoga kalian ingat ya, dicatat ya kalau bawa catatan-catatan atau apapun itu ya. 44 sampai 47. Ayo baca 1, 2, 3. Ia berkata, inilah yang telah kukatakan kepadamu,
ketika aku masih bersamamu. Yakni bahwa harus digenapi tertulis tentang dalam Taurat Musa, nabi-nabi dan Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka, katanya kepada mereka, ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dalam namanya berita tentang pertobatan, pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kenapa Tuhan Yesus ada tertulis, ada kitab Musa dan lain sebagainya? Apa maksudnya? Yang membuat permasalahan hati itu seringkali apa? Yang takut, marah, kecewa. Karena murid-muridnya apa? Iya, kenapa? Karena LUP. Jawabannya karena lupa perkataan. Karena Yesus ada tertulis. Sebenarnya Yesus udah ngomong bahwa Yesus pernah nggak nge-spill bahwa dia akan disalib? Oh, udah di-spill, bahkan perjanjian lama pun sudah menyatakan bahwa harus ada apa? Korban pendamaian. Tanpa itu manusia nggak bisa selamat. Ya. Tapi seringkali apa? Lebih hidup karena situasi. Oh, ini lagi perang. Oh, ini lagi, bentar lagi BBM mau naik. Nah, seringkali iman kita, kepercayaan kita terpengaruh oleh situasi. Karena lupa. Padahal udah 3,5 tahun udah diomongin. Aku memang harus disalib. Kenapa kamu lupa, Tong? Kan gitu ya. Kenapa kamu lupa? Makanya Tuhan Yesus gak langsung tegur. Petrus, kamu udah menyangkal. Durhaka kamu, sesat kamu. Pergi kamu, enyahlah. Gak usah jadi muridku lagi. Apakah Tuhan Yesus kayak gitu? Enggak kan. Enggak dihakimi tapi diajak makan dulu. Terus dikasih tahu, negurnya baik-baik. Ingatlah. Jadi dikembalikan ya. Jadi yang mengembalikan pikiran kita kepada jalan yang benar itu adalah perkataan Tuhan. Perkataan Yesus itu sendiri. Karena Yesus itu adalah firman. Jangan lupakan firman dalam hidupmu. Masa depanmu bukan dikatakan oleh kata manusia. Tapi perkataan Tuhan yang dialah pencipta kamu. Kalau ini bisa rusak, ya dikembaliin aja sama pabriknya yang buat. Karena dia yang tahu. Begitupun ketika hidupmu lagi gak baik-baik aja. Datang aja yang kepada Tuhan. Tuhan, aku takut, gak apa-apa. Tapi aku mau percaya. Masa depanku indah di dalammu. Harapan masih ada. Dan gak akan pernah hilang. Kan firman Tuhan ada ya. Kita lebih dari pemenang. Iya kan? Kita lebih. Oke. Yang terakhir, 48 sampai 49. Yuk baca sama-sama. Kamulah dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim apa yang dijanjikan Bapakku. Namun kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat Maha Tinggi. Setelah tadinya takut jadi enggak. Setelah kisah ini kalian harus tahu. Baca di Kisah Para Rasul. Ya. Ini kan Yesus menampakkan diri. Cobalah judul setelahnya. Coba dilihat judul setelahnya apa itu? Kenakan Yesus ya. Jadi setelah 40 hari tugas sudah selesai baru Tuhan Yesus naik. Apa yang Tuhan janjikan? Aku akan mencurahkan kamu. Pribadi yang ketiga yaitu Roh Kudus, kamu harus tetap di Yerusalem, kumpul di situ sampai di hari yang ke-10. Peristiwa apa? Pentakosta yang dimana 3.000 jiwa dan itulah awal kekristenan dan bahkan yang Petrus yang menyangkal dia jadi berani. Itulah awal kekristenan dan kekristenan bisa sampai Indonesia itu karena momen itu. Kalian harus tahu sejarah ini teman-teman.
Kadangkala Tuhan izinkan dalam situasi krisis tertentu. Bukan berarti Tuhan gak baik. Karena logik kita aja yang terbatas. Percayalah kalau kamu situasimu sedang gak baik-baik aja. Apa yang harus kalian pilih? Percaya. Ada tugas rancangan Tuhan yang lebih. Misi Tuhan yang lebih besar. Kalau kalian nanti baca Kisah Para Rasul 1, jelas clear Tuhan Yesus di situ ngomong 40 hari. Supaya apa? Kerajaan Allah ada di bumi ini. Melalui siapa? Aku dan kamu. Tunjuk dong, aku dan kamu kanan kirinya. Jadi pesannya, kamu hidup di sini. Kamu mau jadi pilot, mau jadi pelajar, mau jadi kayak Yubis guru. Ada yang mau jadi wirausaha, ya. Sesukses apapun. Hidupmu itu harus bermisi. Pergilah, jadikanlah semua bangsa. Ceritakanlah kebaikan Tuhan yang kamu alami, yang kamu rasakan. Pertobatan yang kamu alami, jangan malu. Meskipun kamu muda, dikatakan Timotius apa? Jadilah teladan. Kamu berprestasi karena siapa? Karena Tuhan kan? Karena Tuhan yang memberikan kemampuan. Amin. Jadi, fear out. Terus apa? Biarlah apa? Ada kehidupan yang menyala, yang membakar. Bukan ketakutan lagi. Siapa yang percaya? Siapa yang ingin seperti murid-murid Tuhan Yesus? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa buat kami semua di tempat ini. Kami mau sekaligus mohon ampun Tuhan. Seringkali mungkin kami sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Kami takut karena realitas kehidupan gak sesuai dengan apa yang kami ekspektasikan. Yang kami mau. Tapi kami memiliki iman yang melampaui itu semua. Kepercayaan kami, surrender kami hanya di dalam Kristus Yesus. Yesus yang berkuasa. Yesus yang mampu mengalahkan kematian dan engkau hidup. Ketakutan itu boleh dibakar habis dan hidupkan Tuhan. Melalui karyamu. Kalau ada yang minder. Atau mengalami traumatik masa lalu. Yang gak kunjung usai Tuhan. Kami mau perkatakan di dalam nama Yesus ada kebangkitan seperti Yesus membangkitkan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami adalah murid-murid-Mu. Kami mau menerima pesan ini. Kami gak mau takut lagi. Kami gak mau sembunyi lagi. Tapi seperti di mana mereka ketika Yesus hadir menampakkan diri. Ada perubahan, ada transformasi, ada restorasi. Dan bahkan Tuhan Roh Kudus yang memampukan kami. Yang mungkin kami tadi gak berani jadi pemberani. Kami yang tadi mengalami gangguan ataupun deadlock atau permasalahan yang tak kunjung usai. Kami percaya di dalam Engkau. Ada jalan keluar dan ada breakthrough yang dari Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk jadi alat dan saksimu dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan, firman adalah tetap firman. Kapanpun dan dimanapun firman adalah tetap firman. Dan siapapun yang menyampaikan firman adalah tetap firman. Kami mempercayai itu. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita mau pengumuman. Pertama kita mau nanya lagi. Coba di sini udah ikut komsel? Apa? Oke, kayaknya banyak banget yang belum ikut komsel. Nah, jadi komsel itu tempat kita bisa bertemu orang baru, curhat, dan bahkan bertemu teman-teman baru loh. Jadi kalau misalnya kalian belum ikut komsel, jangan lupa ikut ya. Next. Nah, jadi di sini buat teman-teman yang penasaran penasaran dengan apa aja, teman-teman bisa scan di sini atau enggak teman-teman bisa samperin ke kakak-kakaknya. Contoh, nanti kan ada yang sharing firman nih. Habis itu teman-teman tuh belum terlalu paham, teman-teman tuh bisa scan di sini atau enggak tanya ke kakak-kakak yang ada di belakang. Oke, next. Jadi aku cuma mau ngingetin kalian untuk tidak lupa untuk membawa Alkitab fisiknya. Kalau bisa di-download di HP. Oke. Next. Nah, buat teman-teman yang ingin didoakan, teman-teman juga bisa scan di sini. Contoh,
teman-teman besok ujian, nah terus teman-teman minta didoakan, teman-teman bisa scan di sini atau enggak kalau misalnya teman-teman lagi sakit, teman-teman juga bisa scan atau enggak juga bisa samperin kakak-kakak yang ada di belakang. Tuh, oke, next. Kita mau ingetin lagi kalau setiap minggu pertama kita Ada small group. oh ya, kita ada small group setiap awal bulan dan setiap akhir bulan kita ada Bible study. Jadi khusus di 2 minggu itu wajib bawa notebook. Next, kita ada yang ditunggu-tunggu nih, yaitu retret. Siapa nih yang nggak sabar untuk retret? Oke, jadi kita bakal ada retret di tanggal 2 sampai 4 Juli, which is masih libur sekolah ya guys. Dan kita bakal ada retret di Bogor Green Forest. Nah, kalau buat harganya gimana nih, Matt? Jadi kalau untuk yang grup 5 orang itu 3.500.000 sampai 26 April. Kalau misalnya early bird 750 sampai 26 April. Terus kalau untuk presale Mei itu 800.000 dan normal price-nya itu 850. Berarti cepet-cepet ya guys daftarnya karena ini limited seat banget nih.